teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Listiani, biasa dipanggil Tia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal terkait program linier. Di mana di sini ada 2 soal. Jadi di sini saya akan bagi 2 part. Yang part pertama itu ada pembahasan soal 1 dan part kedua itu ada pembahasan soal kedua. Oke, jadi di sini kita akan bahas dulu soal yang pertama. Jadi untuk bunyi soal 1 di sini yaitu kerjakan soal berikut dengan menggunakan teorema 5.2 pada bab 5. Jadi bunyi soalnya itu maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 di mana dengan kendala-kendala x1 ditambah x2 lebih dari atau sama dengan 1. Terus kendala keduanya yaitu negatif 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Kendala ketiga yaitu negatif x1 ditambah 5x2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan kendala keempat itu x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. Dengan x1 dan x2 nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, nah itu bunyi soalnya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal tersebut. Jadi di sini penyelesaiannya, langkah pertama kita harus rubah dulu kendala-kendala primal itu menjadi maksimum baku, di mana kendala primal yang kita ubah jadi maksimum baku ini tandanya harus kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi di sini kita maksimumkan dulu, maksimumkan Z itu sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Lalu dengan kendala-kendalanya yang kita akan rubah menjadi maksimum baku. Jadi kendala pertama ini berubah menjadi negatif x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Jadi karena di sini awalnya dia ini merupakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan 1, maka kalau kita rubah menjadi kurang dari atau sama dengan, itu kita kalikan dengan negatif 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya kendala kedua itu bentuknya tetap sama karena dia sudah merupakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Jadi tetap dia berbentuk min 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, untuk kendala ketiga itu karena awalnya dia merupakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan, maka kita rubah menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Jadi di sini karena dikalikan negatif 1, jadi pertidaksamaannya menjadi x1 negatif 5x2 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk kendala keempat bentuknya tetap sama, yaitu x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. Dengan x1 dan x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita menentukan formasi dualnya. Nah, untuk formasi dualnya ini kita akan meminimumkan G. Kita menggunakan di formasi dual ini menggunakan G dan menggunakan variabel Y. Nah, jadi untuk meminimumkan G di sini isiannya yaitu dari pertidaksamaan primal yang sudah kita bakukan. Jadi di sini meminimumkan G-nya ada negatif Y1 ditambah 0Y2 dikurang 0Y3 ditambah 6Y4. Nah, jadi sebenarnya yang bernilai 0 ini, variabel yang konstantanya 0 ini sebenarnya nggak perlu ditulis, atau bisa juga kita kosongin, nggak perlu ditulis. Cuma di sini saya sebagai formalitas saja ya, sekadar ditulis aja. Jadi kalau misalnya nggak ditulis pun tidak masalah. Nah, untuk kendala-kendalanya dari formasi dualnya, ini kita mengambil kendala-kendala dari seluruh X1 dan X2, di mana kendala-kendala dari seluruh X1 ini kita ubah menjadi Y1, Y2, Y3, dan Y4. Untuk X2-nya juga sama ya, kita ubah jadi Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, untuk kendala pertama itu kita sesuaikan. Di sini ada X1, negatif X1 menjadi negatif Y1, terus negatif 5X1 menjadi negatif 5Y2. Untuk X1 berubah menjadi Y3 dan X1 di sini jadi Y4 juga. Nah, selanjutnya untuk sehingga dia di sini tuh berbentuk pertidaksamaan negatif Y1 negatif 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, untuk kendala duanya ini sama ya, semua kendala-kendala yang merupakan X2 tadi itu diubah menjadi Y1, Y2
Y3 dan Y4. Jadi di sini ditulis negatif Y1 dikurang Y2 dikurang 5Y3 ditambah Y4 itu lebih besar dari atau sama dengan 2. Dengan Y1, Y2, Y3 dan Y4-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai optimum primalnya dulu. Kenapa? Karena sebelum kita beralih ke teorema 5.2, kita harus tahu dulu nilai optimum dari primalnya. Nah, kita di sini mencari nilai optimum primalnya menggunakan metode grafik. Jadi di sini ada dua metode, bisa kita menggunakan metode grafik dan bisa juga kita menggunakan metode simplex. Tetapi di sini saya memilih untuk menggunakan menggunakan metode grafik. Nah, jadi yang pertama di sini untuk metode grafik kita buat dulu titik bantunya. Kita cari titik bantu dari kendala pertama yaitu negatif X1 dikurang X2 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Itu kita rubah menjadi persamaan dulu bentuknya. Jadinya negatif X1 dikurang X2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk titik bantunya yaitu di sini ada X1, X2, bisa dilihat jika kita memisalkan X1-nya sama dengan 0, maka di sini X2-nya menjadi 1. Kita substitusikan ya nilainya ke dalam persamaan kendala-kendalanya ini. Nah, jika X2-nya kita misalkan 0, maka X1-nya itu adalah 1. Nah, begitu. Selanjutnya untuk kendala kedua juga sama. Di sini kendala kedua ada negatif 5X1 negatif X2 kurang dari atau sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi persamaan, yaitu negatif 5X1 dikurang X2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini X1-nya kita misalkan dia 0, maka X2-nya itu sama dengan 1. Ya, kita substitusikan aja ya. Terus kita hitung sehingga menghasilkan X2-nya sama dengan 1. Nah, jika X1-nya ini sama dengan jika X2-nya sama dengan negatif 5, itu nanti X1-nya dia 0. Begitu juga untuk kendala ketiga, sama kita mencari titik bantunya seperti kendala 1 dan kedua, sehingga didapatkan di sini X1-nya 0, X2-nya 5, terus X1 yang keduanya 0, X2-nya 1. Untuk kendala terakhir yang keempat, ini yang X1 plus X2 sama dengan 6. Sama jika kita misalkan X1-nya 0, maka X2-nya sama dengan 6. Terus jika X1-nya itu 6, maka X2-nya 0. Nah, jadi kita udah punya beberapa titik bantu di sini untuk membuat grafik. Selanjutnya kita akan membuat gambar grafiknya ya. Jadi di sini bisa dilihat, di sini ada gambar grafik di mana sudah ada daerah penyelesaiannya dan di mana di sini ada beberapa garis-garis ya dari titik bantu yang tadi udah kita temuin. Jadi di sini ada garis yang pertama itu dari pertidaksamaan yang pertama tadi ada min X1, min X2 ya. Di sini garisnya itu di antara titik 0,1 dan 1,0. Di sini kita tarik garis. Nah, sudah. Terus untuk pertidaksamaan kedua tadi itu ada min 5X1 min X2 kurang dari 9 dengan 0. Ini garisnya di sini kita tarik ya antara 0 dengan 5 dan 0 dan 1,0. Jadi titiknya ada di negatif 5, jadi titiknya ada di 1, negatif 5. Selanjutnya untuk kendala ketiga itu ada X1 min 5 X2 kurang dari sama dengan 0, dimana ini garisnya kita tarik dari 0.0 dengan 5 dengan 5,1. Jadi itu kendala ketiga. Dan kendala terakhir yaitu ada kendala keempat yang X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 6. Itu titiknya tadi ada 0,6 dan 6,0. Itu kita tarik menjadi satu garis juga. Seperti ini gambarnya. Oke, jadi untuk mencari daerah penyelesaian dari garis-garis itu, dari gambar grafik ini, kita mulai dari kendala pertama. Dimana kendala pertama ini kita coba pilih sebuah titik sembarang ya, sembarang aja. Ya, misalnya 0,0. Titik 0,0 ini kita uji ke kendala yang pertama ini. Kita substitusikan ya nilai 0,0 ini ke kendala pertama. Nah, jadi itu nanti setelah disubstitusikan dia bakalan dapat 0 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Nah, karena 0 itu bukan kurang atau sama dengan negatif 1, maka dari itu di sini arsirannya untuk kendala 1 ini naik ke atas. Karena dia
salah ya, itu apa namanya, substitusi titik sebarangnya, jadi dia arsirannya ke atas, nggak ke bawah. Nah, untuk yang kendala kedua, yang negatif 5x1, negatif x2 kurang dari atau sama dengan 0, itu sama ya seperti kendala pertama. Jika kita substitusikan sembarang titik bantu, kita ujikan ke kendala ini, itu dia hasilnya salah gitu, 0 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Oleh karena itu, dia juga kendalanya naik ke atas. Ya. Arsirannya ke atas, arsirannya ini naik ke atas. Begitu pula juga untuk kendala ketiga, sama yang x1 negatif 5x2, itu jika kita ambil sembarang titik lalu kita substitusikan sembarang titik itu ke kendala ini, dia hasilnya tidak benar ya, tidak samaannya, sehingga nanti arsirannya itu dia naik ke atas juga. Nah, untuk kendala keempat di sini x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, itu kita bisa lihat ya, tandanya itu adalah kurang dari sama dengan ya, maka dia arsirannya ke bawah. Kalau kita masukkan sembarang titik juga, titik uji ke dalam kendala ini, dia hasilnya benar, jadi dia arsirannya tetap ke bawah. Jadi karena tadi arsirannya udah sesuai dengan, jadi dari arsiran setiap garis tadi itu dia memperoleh daerah penyelesaian seperti pada gambar. Bisa dilihat di sini daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, setelah itu kita akan mencari titik potong dari grafik ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada titik potong C, di mana titik potong C ini kita akan cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, titik potong sebenarnya bukan cuma ini aja titik potongnya, ada beberapa titik potong juga yang lain, misalnya nih di bagian ini, tapi saya hanya menggunakan titik potongnya di sini karena dia lebih besar nilainya, jadi sudah pasti ini bisa maksimumnya nanti. Maksudnya bisa kita mencari nilai maksimumnya dari titik potong yang ini, yang titik potong C. Jadi kita cari menggunakan eliminasi. Bisa dilihat di sini kita eliminasi persamaan x1 min 5x2 sama dengan 0 dengan x1 plus x2 sama dengan 6. Kita eliminasi di sini sehingga menghasilkan x2 sama dengan 1. Nah, x2 sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan x1 plus x2 sama dengan 6 sehingga mendapatkan nilai x1-nya 5. Jadi untuk titik potong dari C ini yaitu 5,1. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim, nilai-nilai titik ekstrimnya. Untuk mencari titik ekstrim itu, di sini saya menggunakan 3 titik. Ada titik A, titik A ini 0,1, terus titik B ini 0,6, dan titik C itu 5,1. Jadi nanti dari titik-titik ekstrim ini kita akan mendapatkan nilai optimum dari primalnya. Di sini bisa dilihat untuk titik ekstrimnya. Di sini ada titik A, B, C, di mana titik A 0,1, titik B 0,6, dan titik C 5,1. Di mana kita akan mensubstitusikan titik-titik ini ke dalam fungsi tujuan maksimum Z-nya, di mana tadi maksimum Z-nya adalah 3x1 plus 2x2. Nah, jadi satu-satu dari titik potong ini kita substitusikan ke dalam Z, sehingga untuk titik A itu mendapatkan nilai 2, untuk titik D itu mendapatkan nilai 12, dan untuk titik C itu Z-nya ada 17. Nah, karena dari ketiga titik potong ini, titik ekstrim ini, maka nilai yang paling tinggi maksimum atau nilai optimum maksimum primalnya itu nilainya 17 dengan nilai X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 1. Nah, karena kita udah ketemu nih nilai optimum dari primalnya, sekarang kita akan mencari nilai optimum dual menggunakan teorema 5.2, di mana untuk teorema titik 2 ini kita lihat dulu kendala pertama dan kedua itu kita ubah menjadi bentuk persamaan untuk yang bentuk dari formulasi dualnya. Jadi di sini ada min Y1, min 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 itu sama dengan 3. Kita ubah jadi persamaan. Tadi kan bentuknya tidak samaan. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Selanjutnya negatif Y1 dikurang Y2 dikurang 5Y3 ditambah Y4 itu sama dengan 2. Jadi ini udah berbentuk persamaan semua. Nah, lalu pada teorema 5.2 di sini kan tadi kita udah mencapai nilai optimum primal dan diketahui nilai X1 itu sama dengan 5 dan X2 nya itu sama dengan 1. Nah, jadi dari nilai X1 dan X2 nya itu kita substitusikan ke dalam kendala-kendala primal yang sudah maksimum baku. Nah, kenapa kita substitusikan?
di sini kita substitusikan untuk mencari nilai YN-nya. Untuk mencari nilai YN yaitu Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, kita di sini setelah disubstitusikan untuk kendala pertama ini kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya, itu dia nilainya min 6, tidak sama dengan negatif 1. Untuk kendala 2 juga begitu, setelah disubstitusikan, itu nilainya negatif 26, itu tidak sama dengan 0, maka dia merupakan ketak samaan. Oke, nah untuk kendala ketiganya, di sini ada X1 dikurang 5X2 kurang dari sama dengan 0, itu kita substitusikan nilai X1 dan X2 dari primalnya tadi, dia itu nilainya 0, karena 0 sama dengan 0, maka dia merupakan kesamaan. Untuk kendala yang keempat, di sini ada X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 6, kita substitusikan X1 dan X2-nya lagi, seperti sebelumnya, maka nilai yang didapatkan adalah 6, sehingga 6 sama dengan 6, jadi dia merupakan kesamaan. Nah, berdasarkan teorema 5.2, di sini kita mendapatkan kendala 1 dan kendala 2 itu merupakan ketak samaan. Nah, berdasarkan teorema itu, jika dia merupakan ketak samaan, maka nilai YN-nya adalah 0, maka Y1 dan Y2-nya itu nilainya 0. Nah, untuk kendala ketiga dan kendala keempat, itu merupakan kesamaan, sehingga nilai YN dari kendala ketiga dan keempat ini akan kita cari menggunakan SPL. Nah, karena tadi Y1 dan Y2-nya adalah 0, berarti di sini kita gunakan SPL dari Y3 dan Y4, karena itu yang akan dicari nilainya. Jadi di sini terbentuk ada dua persamaan, Y3 ditambah Y4 sama dengan 3, itu merupakan persamaan 1, dan persamaan 2-nya negatif 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Kita eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2-nya. Setelah dieliminasi, ini tuh menghasilkan Y3 sama dengan 1/6. Selanjutnya, Y3 1/6 ini kita substitusikan ke persamaan 1, di mana nanti itu akan menghasilkan Y4-nya sama dengan 17/6. Nah, karena kita udah ketemu nih nilai Y3 dan Y4-nya, Y1 dan Y2-nya juga tadi 0, maka di sini kita cari nilai optimum dualnya. Kita substitusikan nilai dari Y3 1/6 dan Y4 sama dengan 17/6 itu ke dalam G. Tadi, dari formasi dualnya, G-nya itu sama dengan negatif Y1 ditambah 0Y2 dikurang 0Y3 ditambah 6Y4. Jadi kita tinggal substitusiin aja nilai-nilai dari Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya itu ke dalam persamaan G ini, sehingga dia menghasilkan nilai G17. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai optimum dual itu terjadi pada Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/6, dan Y4 sama dengan 17/6, dengan nilai optimumnya adalah G sama dengan 17. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai soal 1. Untuk part 2, kita akan lanjut menjelaskan soal kedua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.